Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Startup, jumpa lagi bersama saya Mario Agustin Nasut dan juga Bro Ruby Herman yang selalu setia menemani di acara kesayangan kita yang sudah ganti format jadi Sobat Startup. Sobat Startup, tentunya kita interview para founder-founder startup, ya kan, bahas nih gimana menyelesaikan masalah. Oke, Bro Ruby, silakan. Nah, ini kita unboxing nih. Ini di dalamnya ceritanya ada apa aja nih? Bentuknya kayak gimana? Ada tampilannya, Bro Alif, yang bisa di-share mungkin? Bisa di-share ya? Bentar. Kita masih penasaran dong, Bro Mario, iya nggak? Kalau perlu kita unboxing nih. Bro Mario kan punya program baru. Unboxing and review. Paling dekat di rumah gue di UI dong berarti ya. Silakan. Oke, sebentar. Mas Arief, silakan di-share. Oke. Saya bukain Ukurannya dulu. berapa kali berapa butuhnya? Panjang kali lebarnya? Itu panjang lebarnya 60 kali 60, Bang. Jadi 60 kali 60. kecil sih. 60 cm. Senti. Ini penampakannya. Jadi kurang lebih ini untuk ini kan sederhananya dia cuman yang paling fungsional buat interaksi dengan customer atau user itu ini nih, barcode scannernya. Jadi barcode scannernya ini yang akan menerima invoice atau dokumen. Nah, dokumen ketika mereka scan si invoice-nya, QR code-nya itu akan otomatis terdownload dari server. Nah, ini akan langsung diproses di Printbox. Di dalamnya ada PC, ada printer. Lalu di sini kita akan cetak. Nah, salah satu kelebihannya itu printernya memang bukan printer rumahan dan kecepatan cetaknya itu 4 kali lipat lebih cepat lah. Jadi customer yang biasanya nunggu di counter print, printer kos-kosan bukan? printer kos-kosan. Ini printernya nggak bukan printer yang 3 jutaan. Ini printer yang agak mahal. Cepat itu bro, 40 lembar 1 menit. Iya, cepet nih. Kalau Oke. Cuman kalau datang ke printbox langsung juga bisa ngeprint. Bisa. Jadi Langsung, enggak. Kalau secara misalkan dia mau masukin flash disk di Printbox nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mereka sebenarnya full operated di website. Oh, mesti gadget dulu ke website dulu ya. Nggak Betul. bisa langsung ya. Upload di situ. Betul. Pertimbangannya soalnya ini Bang Ruby. Kalau misalkan kita ada interaksi antara user dan Printbox yang membuat dia lama, itu mungkin akan ada antrian. Jadi customer yang berinteraksi lama itu yang akan membuat lead time-nya jadi lama gitu. Nah, jadi begitu dia scan langsung di print. Betul. Iya. Ini bisa jadi hardware-nya Peduli Lindungi juga. Iya, usernya Peduli Lindungi udah jutaan loh Bro Alif. Siap. Bisa sih. Misalkan kita kayak kampus baru mulai masuk nih, starting awal gitu, langsung cek gitu apakah benar ini orang udah di booster gitu, booster vaksin kan. Langsung keluar tuh nanti kertas, udah vaksin booster gitu. Tapi itu sumpah itu wasting sih Bang. Wasting emang. Oke, cetak, print. Nah kayak gini Bro Ruby, step 1, step 2, step 3. Iya. Ada resiko juga kan ya, berarti kertas habis, tinta habis, kalian ada monitoringnya juga berarti. Iya. Kayak di ATM kan duit 50.000 habis gitu misalkan. Iya, kita punya aplikasi yang langsung live ke dalam sistem setiap Printbox. Kita bisa tahu sisa kertas di dalam Printbox tertentu itu berapa. Kapasitasnya berapa, Bro? 250, Bang. Hah? Ada yang 250, ada yang 1.200. Oke, aman. Soalnya kalau cetak skripsi kan 100, 120 kadang-kadang kan. Iya. Saat ini udah ada di mana aja? Di UI semuanya, Bang. Di 10 titik. Ini kurang lebih nih. Oke. Lu kapan ada waktu lah kita unboxing, review bareng-bareng? Boleh, Bang. Atau kalau mau gampang mah ini aja, Bang. Kalau di apartemen aja. Oh, di apartemen. Please dulu kita review bareng-bareng ya. Iya. Launching di apartemen.
biar nggak capek kan jauh-jauh, biar kita anterin Printbox-nya lah. Iya. Atau kayak ini, Raffi sama Nagita dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Itu ATM, bro. Oh, ATM beda ya. Iya. Asal jangan ada orang yang tiba-tiba masukin ATM aja. Mana nih? Terus tadi di layarnya bisa nampilin iklan berarti ya? Bisa Bang. Jadi kita tuh ada dua kategori untuk iklan, satu digital sama satu stiker. Jadi mungkin kita bisa placing stiker juga di kiri dan kanannya Printbox dan bisa taruh ads digital di layar TV-nya. Looping ya berarti, looping ya. Looping. Udah ada yang iklan? Belum. Oh, belum. Belum fokus di sana ke arah sana. Ya. Oke, untuk pendanaan bagaimana nih? Weh, langsung ngomong aja nih kita yang urusan vital nih. Ya. Gimana Kalau ini? buat pendanaan sih alhamdulillah ya masih bootstrapping. Sama alhamdulillah juga di ini sih kemarin ada support dari Badan Riset Inovasi Indonesia Nasional, BRIN. Mereka support kita dalam program Startup Inovasi Indonesia SII. Jadi ya memang separuhnya itu secara modal itu dari saya sendiri sebagai founder dan separuhnya lagi dari BRIN. Yang 3 lagi gimana ngapain? Kan tadi berempat kan? Berarti ya berempat. Yang 3 lagi sih ini bantu tenaga dan pikiran aja dulu. Bantu tenaga dalam, Pak. Makanya sekarang saya nggak bisa beli apapun. Bikin Printbox doang. Oke, kita masuk ke sesi curhat founder. Deng. Satu buah Printbox ini seharga berapa nih kalau boleh? Langsung dibedah. Boleh. Jadi satu buah Printbox itu kita sebenarnya lagi open kemitraan Bang Ruby. Ya siapa tahu Bang Ruby, Bang Mario mau nempatin di kantornya kan? Itu kita satunya itu 35 juta. Itu bisa langsung kemitraan seperti kayak like Indomaret, itu kita full operated by team inventing, revenue-nya masuk ke mitra. Berapa bagi-bagi hasilnya? Ada bagi hasil Berapa? 20 buat tim inventing, tapi dari pengurangan revenue Bersih, dikurang variable cost. Bersih ya berarti. Dikurangin tinta sama Iya. kertas, baru di 80% buat mitra berarti. Iya, betul. BP-nya berapa lama? 8,5 bulan lah kalau kampus normal. 4,5 bulan? 8,5. 8,5. Oke, Asumsinya per hari nyetak berapa tuh? 500 Bang Mario. 500. Dan itu normal sih kalau kampus buka operasional full. Yang ngisi-ngisi dari inventing lah. Betul. Kertas, tinta. Dari kita. Dan itu mereka nggak perlu bayar lagi, mitra. Oke, berarti ya ibaratnya ya keluar ongkosnya di belakang lah ya ibaratnya. Jadi lebih ke arah ini sih, full operated. Dari tinta, dari kertas, maintenance pun, dan supply kertas juga. Mesin rusak, ganti baru. Tergantung nih, soalnya rusak tuh kan banyak nih jenis ininya. Kalau mostly sih bakal yang banyak ada masalah tuh mungkin printer ya. Tapi kalau printer itu kan kita punya garansi. Jadi 2 tahun garansi. Oke. Itu berarti berapa kilo tuh? Takutnya digondol. Nah, itu Bang Ruby benar sih. Salah satu pertimbangan kita tuh ini asuransi dong, Palit. Kerjasama sama asuransi. Iya. Jangan di public area kan nggak tahu kan, nggak ada yang 100% ini kan. Iya, misalnya di stasiun kereta, di pasar gitu kan. Bener. Ada mesinnya nih. Tapi kurang lebih sih satu Printbox itu bisa 70 kilo lah. Jadi agak susah sih kalau dia mau bawa sendiri. Dan itu tingginya kan 1,8 kan. 1,8 meter. Jadi kayak mobil bak terbuka pun bakal tetap terlihat sih si Printbox ini. Iya, kayak bawa kulkas. Iya, kayak bawa kulkas tapi lebih gede lagi yang 2 pintu mungkin. Iya. Silakan Bro Mario.
Iya, jadi mikir-mikir saya ini. Oh, mau buka di mana? Depan rumah. Iya, gue tuh udah bilang kemarin sama Alif, nggak ada tempat fotokopian. Muncul persis depan rumah persis ada. Nah, malah ya nggak tahu nih, Alif open opportunity buat kolaborasi juga nggak sama tempat-tempat fotokopi? Ya, Bang Mario. Jadi kita dua print box itu kita justru kolaborasi. Kita coba uji coba kolaborasi dengan counter fotokopi. Kita bikin print box yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu kita lihat juga bagus sih di situ marketnya. Jadi salah satunya yang kita pengen push adalah membuat orang-orang yang biasanya ngeprint counter fotokopi jadi di print box gitu. Jadi kita memang lebih ke kayak ini sih, edukasi market sih sekarang di counter fotokopi. Oke, nah sekarang skenarionya Bro Alif, kalau marketnya tidak kunjung datang ke kampus segala macam, kalian ada strategi apa? Apa ada delivery atau gimana? Nah itu gimana? Nah, betul. Kalau misalkan sekarang ini kan kita belum buka ya kalau layanan selain print box-nya khusus ya. Mungkin kalau kayak gitu kita perlu analisa dulu berapa cost operasionalnya kan. Kalau kita bikin layanan selain print box yang normal gitu. Tapi intinya kalau misalkan sekarang tuh kampus belum buka, ya mungkin kita akan pindah lokasi sih, lebih ke di mana market printing yang dominasi ya sekarang selain kampus. Dan lebih ke ini sih, kita akan open opportunity. Jadi biarkan mitra yang mendesain di mana tempat ditaruhnya print box. Siapa tahu kan mereka lebih paham gitu marketnya kan. Nah di situ kita akan kolaborasi sih sebenarnya lebih tepatnya. Nah sebenarnya kemarin juga kita ada ngobrol-ngobrol sih sama salah satu venture capital lah. Mereka kayak wah tertarik gitu. Cuman kita masih belum bisa ngasih kayak data metriknya lah untuk ke visi ini gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita sudah bisa kasih, beliau tertarik sih untuk pre-seed lah gitu Bang Mario, Bang Ruby. Jadi kalau misalkan jadi pre-seed sih mungkin kita akan produksi lebih banyak sih insya Allah. Data matrix untuk apa? Untuk selain kampus atau gimana? Sekarang yang 11 print box ini. Oh, 11 print box karena baru muncul ya. Betul. Gitu. Wah, udah mainnya visi Pak Ruby. Saya nggak sih iseng-iseng doang. Iya nggak apa-apa, itu kan buat validasi ide. Iya benar. Validasi produk, validasi bisnis. Oke, terus juga kondisi pandemi sudah ya, terus juga sosialisasi masih ke kampus berarti ya. Terus what next nih? Saya paham nih sebenarnya blueprint-nya, ini correct me ya if I'm wrong ya. Saya tebak-tebak aja, menerawang nih. Mbak, tatap mata saya gitu. Udah kayak Deddy Corbuzier gue. Ini inventing ini arahnya persis kayak alfabet di Google. Jadi kalian tuh bikin produk, software. Tadi kan udah sempat dibilang ada drone gitu kan. Soalnya Bro Ruby, Bro Alif ini spesialis juara perlombaan robot, Bro. Iya, kalau tulis tuh namanya Alif Hikmah Fikri. Wih, yang muncul apa? Liberty, Menara Liberty. Iya. Ngapain tuh Menara Liberty? Diapain? Oh, Bro Alif, silahkan di-share. Saya pamer doang sih itu. Umpan doang. Iya, ikut perlombaan ya. Waktu 2019 sih, iya benar Bang Mario. Jadi kita sobat startup nih. Kita waktu itu memang dari mahasiswa itu dari semester 3 tuh udah aktif di kompetisi robot. Dan memang waktu itu kita berkali-kali lah, alhamdulillah juara gitu. Mulai dari nasional gitu sampai internasional, kita ada 3 kali gelar juara lah untuk internasional. Nah itu salah satu yang terakhir itu adalah robot otonomus, di mana dia bisa ngedeteksi sebuah warna dan dia bisa gerak sendiri untuk melaju ke warna tersebut gitu sampai track yang ditentukan. Nah terus habis itu setelah mereka di track tertentu, dia kan di atas kapalnya ada drone-nya. Nah itu drone-nya itu harus lepas sendiri. Terus dia akan memvisualisasi sebuah land, terus itu dia akan balik lagi ke si kapalnya itu sendiri. Terus itu kita udah gitu, kurang lebih gitu sih kompetisinya ya. Bisa buat perang itu.
Di US loh waktu itu. Iya, bisa buat perang itu. Kan seragam masing-masing ini kan beda kan, dia identifikasi. Titik udah selesai surveillance dia balik lagi. Iya. Apa mungkin itu nih ya buat tahu seberapa advantage dari sebuah negeri nih, dari negara yang maju gitu. Iya, US pengen tahu nih seberapa advance nih Indonesia gitu. Iya, soalnya ya itulah riset ya, seharusnya kan supposed to be riset tuh jadi salah satu budget yang cukup besar kan di suatu negara. Oke. Justru itu Bang Mario uniknya, juara 1 sama juara 3-nya itu dari Indonesia. Dari 20 negara lah. Alif juara berapa? Juara 3. Oke, iya dong. Harus dong. Jadi itulah. Nah, ini kan ada Printbox ini baru permulaan berarti ya, Bro Alif. What next dari Inventing? Iya, jadi mungkin kita kedepannya lebih ke kayak dokumen sih. Kita akan mengambil market yang bersifat segmentasi dokumen. Nah, mungkin kita sekarang ini lagi melihat peluang ini sih, tanda tangan digital, Bang Mario, Bang Ruby. Kita ngelihat kayak opportunities di situ, karena saya juga sebenarnya kan kerja juga kan full time, dimana saya ngelihat hampir setiap individu di dalam sebuah perusahaan itu pasti akan menandatangani dokumen. Nah, masalahnya itu adalah ketika kita tidak bertemu dengan orang yang ingin diminta tanda tangan. Nah, jadi itu salah satu yang mungkin kita akan kembangkan ke depan, dan Printbox kan bersinergi lah dengan tanda tangan dokumen tersebut. Jadi orang yang sudah tanda tangan bisa cetak dokumen Printbox. Tapi kan udah ada di handphone. Ada. Ada cuman pemain existing-nya ada, tapi ekosistemnya nggak bisa sampai cetak, Bro. Jadi kebayangnya, ini yang gue tangkap ya, Bro Alif. Ya kan Bro Ruby di Jakarta, Bro Alif di Semarang. Bro Alif udah tanda tangan, Bro Ruby udah tanda tangan, nanti cetaknya bisa di tempat Pak Ruby, di dekat Pak Ruby. Jadi nggak usah kirim JNE lagi, Bro. Loh iya, tinggal tanda tangan I semua kan, dua-duanya I, kirim PDF. Cetaknya. Habis itu print ya. Iya, cetaknya. Cuman ini Bang Ruby, salah satu yang sekarang di aplikasi itu validasi untuk setiap dokumen yang tertandatangani. Mungkin kita bisa jadi punya tanda tangan Pak Jokowi misalkan. Kita bisa otomatis fill gitu tanda tangan orang lain. Validasinya by mesin. Betul. Oke. Wah, repot juga. Wah, ini nih. Mana ada Pak Jokowi. Validasinya by mesin. Waduh. Nggak perlu pakai kurir lagi ya? Itu. Insya Allah. Nggak perlu pakai kurir lagi berarti ya? Ini harusnya Pak, data tangan digital kan gitu biasanya. Kayak terima kredit card atau apa. Ini udah tinggal ke poin di Printbox, validasi di situ ya. Iya, validasi ya. Tapi susah juga ya. Gak di program itu ada, gue udah tinggal itu kan, gue sekarang mainnya kan tanda tangan online kan, kebanyakan by PDF, tek. Udah nggak tanda tangan lagi, udah ada template-nya di situ. Nanti tinggal tempel aja kan. Tinggal tempel, iya. Ya, cuman kan kita nggak bisa pastiin gitu, misalkan dokumen yang mungkin akan kerja sama kita gitu, itu beneran dari dia gitu atau gimana. Nah, salah satunya mungkin yang sekarang kayaknya sudah nggak relevan sih untuk tanda tangan kayak dari masing-masing pribadi. Mungkin lebih ke saya ngelihatnya sih ini sih barcode sih. Jadi semua dibikin converting by barcode. Kita lagi bikin itu juga sih sekarang. Atau fingerprint juga bisa ya. Iya. Oke. Wah, itu udah lagi jalan development-nya. Wah, siapa tahu ada sobat startup visi. Wah, ini bagus banget ini. Atau masih dalam pengembangan atau masih idea nih. Siap, lagi dalam pengembangan sih Bang Mario. Oke. Ya, Bro Ruby, silakan Bro Ruby. Oke, mungkin ada tips sukses nih ala Inventing. Bagi sobat startup yang baru mau mulai mungkin ada tipsnya 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya nggak bakal banyak sih Bang Mario, soalnya saya juga belum bisa merasa sukses. Ini nggak berbagi pengalaman kan, Bro Alif udah menjalani kurang lebih hampir 3 tahun kan berarti kan? Iya, 2 tahun lebih lah. Scratch, produk,
diterpa badai, tetap ada, muncul 11, diliput. Nah itu, naik turunnya itu kan bisa di-share tuh. Nah. Siap, benar. Nah itu kalau mau cerita curhatnya, dulu kita kan sempat ngekos ya dulu di satu tempat gitu lah. Nah itu kita bikin print box sambil ngekos itu, justru print box tuh nggak laku gitu. Tapi yang laku itu tanaman. Jadi kayak yang laku apa? Sorry? Tanaman hias. Dulu kan sampai ownernya bilang kayak, wah kalian tuh sangat-sangat ini ya, bertahan banget gitu dengan bisnis teknologi gitu. Terus itu ya udah akhirnya cuma cerita-cerita gitu. Nah tapi intinya tuh sebenarnya kalau kita masih muda nih, misalkan masih kuliah gitu, khususnya sih yang masih kuliah sih, kalau punya ide tertentu gitu, itu enaknya sih langsung dieksekusi, karena kalau kita udah lulus, ada tanggung jawab after graduation yang kita harus realisasiin, misalkan kayak harus cari duit, kita udah nggak dinafkahi gitu, kadang seperti itu sih yang kita harus sadarkan gitu, teman-teman yang masih mahasiswa sih khususnya. Tapi kalau misalkan udah lulus nih, validasi ID aja. Nah, salah satu yang paling penting adalah riset pasarnya. Nah, itu sih. Jadi, Printbox pun dalam membuat Printbox, itu nggak ujuk-ujuk bikin Printbox gitu. Tapi kita riset pasar dulu gitu. Tentukan pain point-nya dari si user yang akan menggunakan. Terus, pastikan kalau misalkan kesimpulan dari analisis kita itu benar gitu. Bukan kayak asumsi kita bahwa dengan adanya analisis tertentu, kita membuat apa gitu. Nah itu sih salah satu yang ini, karena Printbox tuh awalnya itu justru idenya lebih ke kayak ada yang punya printer dihubungkan kan. Nah dari analisis pasar yang ada gitu. Tapi masalahnya itu adalah siapa yang mau akan percaya gitu dengan orang yang baru dikenal gitu, yang punya printer gitu. Nah itu sih. Jadi banyak sih sebenarnya kembang dari hasil analisis pasarnya, tapi tidak semuanya bisa tepat gitu. Nah, perlu standar juga kan buat industri kan jatuhnya. Iya, betul Bang. Ada lagi mungkin? Silakan. Udah itu aja Bang, riset pasar aja. Ya, nah ini kalau ada yang mau hubungin inventing.id untuk tanya-tanya atau untuk pendanaan, untuk apa namanya kolaborasi, bisa hubungi melalui mana nih? Silakan. Bisa langsung ke website kita aja, di situ ada WhatsApp bisnis yang bisa dihubungi. Inventing.id. Inventing.id. Oke, Bro Ruby silakan. Oke, sip. Tadi what's next-nya juga udah di-sharing ya? Ya. Oke, kalau gitu mungkin Pak Alif mau ada yang ingin ditambahkan informasinya? Ya. Sebelum kita tutup acara ini. Siap. Terima kasih Sobat Startup yang antusias. Kita harus selalu antusias dan mencintai produk Indonesia. Asik. Yeah. Aku cinta. Gue udah tahu nih tuanya gimana Bro Alif. Cintailah produk Indonesia. Oke. Bangga buatan Indonesia. Yes, silakan Bro Mario gitu. Ya. Thank you Sobat Startup yang sudah nonton, teman-teman juga, thank you juga Bro Alif dari inventing.id yang mungkin banyak bantu nih permasalahan pain point yang ada di mahasiswa. Saya harap inventing.id bisa terus majukan ini apa namanya tren positifnya dan bisa diliput di mana-mana, tapi yang paling penting marketnya harus respon dengan baik. Gitu. Iya, publikasi it's nothing without business consequences-nya kan. Ibaratnya begitu. Jadi kurang lebih itu Bro Ruby dari saya. Mungkin Bro Ruby silakan. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan Startup Gallery. Jangan lupa ditonton di next episode. Saya Ruby Herman dan juga ada Bro Mario Agustian Lasut. Bye-bye. Thank you Bro Alif. Sukses buat inventing. Makasih Bang Mario, Bang Ruby. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!